Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita membaca kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dengan syarah dari Syekh Abdurrahman Al-Barraq hafizahullah taala. Halaman ke-13. Syarih mengatakan, "Tsumma qala asy-syaikhu i'lam." Kemudian Syekh At-Tamimi mengatakan, "I'lam, ketahuilah." Ini merupakan amrun bil ilmi, perintah untuk mengilmui. Wa fihi taujihun wa tanbihun wa ta'limun. Juga di dalamnya terdapat makna taujih, pengarahan, tanbih, penekanan, ta'lim, pengajaran. Kata-kata i'lam artinya saya bimbing Anda. Atau bisa maknanya tambih, saya menekankan kepada Anda, atau bisa maknanya ta'lim, saya mengajarkan kepada Anda. Arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah Ta'ala memberikan engkau rusyad, memberikan engkau petunjuk untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maksudnya wafaqakallahu wa hadaka li ta'atihi, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan memberikan petunjuk untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa hadhihi 'adatu syekhi yasduru ba'du ad-durusi bid-da'wati li talabil ilmi. Ini merupakan kebiasaan beliau, kebiasaan dari Syekh At-Tamimi. Di sebagian pelajaran beliau terdapat atau yusaddiru ba'dad durusi, beliau menyelipkan di sebagian pelajarannya bid-da'wati, menyelipkan doa li talibil ilmi, untuk para penuntut ilmu. Jadi kalimat arsyadakallahu li ta'atihi ini adalah doa. Kemudian annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya Hanifiyah adalah millah Nabi Ibrahim, ajaran agama Nabi Ibrahim. Ajaran agama Nabi Ibrahim disebut dengan ajaran Hanifiyah. Apa Hanifiyah itu? Anta budallaha wahdahu mukhlishan lahud-dina. Engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan kepada Allah semata, mengikhlaskan kepada Allah semata ad-din. Ad-din di sini artinya al-amal saleh, artinya amalan. Din di sini artinya amalan saleh. Ya, Hanifiyah artinya Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan mengikhlaskan semua amalan saleh hanya untuk Allah. Artinya tauhid. Jadi Hanifiyah artinya tauhid. Al-Hanifiyatu nisbatun ilal Hanifi. Hanifiyah ini merupakan isim nisbah kepada Al-Hanif. Kata-kata Al-Hanif. Al-Hanif merupakan isim fa'il. Yang artinya al-mailu ila tauhid. Orang yang punya kecenderungan kepada tauhid. Itu makna dari Al-Hanif. Atau al-mail ilal ihsan, orang yang punya kecenderungan kepada kebaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala wasafa Ibrahim alaihissalam bi annahu hanifun. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim dengan sifat hanif. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang ummah. Dan ummah di sini artinya ar-rajulu al-jami'u li khisalil khairi. Seorang yang mengumpulkan sifat-sifat yang baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Mu'jam Al-Wasit. Kamus Al-Mu'jam Wasit, di antara makna ummah adalah seorang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Ibrahim adalah orang yang baik, yang qanitan,
yang taat lillahi kepada Allah hanifan. Dan beliau adalah orang yang hanif. Hanif tadi, ya, al-mail ila al-ihsan awil mail ila tauhid. Orang yang punya kecenderungan kepada kebaikan atau punya kecenderungan kepada tauhid. Surah An-Nahl ayat 120. Wa jaa fil hadis, dan terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu bil hanifiyyati as-samihati." Aku diutus dengan membawa ajaran hanifiyah, ya, ajaran tauhid atau ajaran kebaikan, as-samihah yang penuh dengan toleransi, yang penuh dengan kemudahan. Ya, di catatan kaki disebutkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Umamah Al-Bahili, walaupun hadis ini dhaifkan oleh Ibnu Rajab dalam Fathul Bari. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti ajaran agamanya Nabi Ibrahim yang dia adalah orang yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau Nabi Ibrahim bukanlah orang yang musyrik. Surat An-Nahl ayat 123. Fal millatul hanifiyatu millatu Ibrahim. Hiya ibadatullahi wahdahu la syarika lahu. Maka milah hanifiyah, yaitu milahnya Nabi Ibrahim, adalah beribadah kepada Allah semata dan tidak menjadikan adanya tandingan bagi Allah. Bi ikhlasid dini lahu subhanahu wa ta'ala. Dengan mengikhlaskan semua amalan soleh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Syekh Muhammad Tamimi mengatakan, wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dan oleh karena sebab itulah Allah Ta'ala memerintahkan seluruh manusia, atau dengan itulah Allah Ta'ala perintahkan manusia itu dengan tauhid. Wa khalaqahum laha, dan Allah Ta'ala ciptakan manusia untuk bertauhid. Amarallahu jami'an nasi bi ikhlasil ibadati lahu. Allah Ta'ala perintahkan semua manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai manusia, sembahlah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, "Fala taj'alu lillahi andada." Maka janganlah kalian menjadikan Allah, ya, ada tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui Allah yang menciptakan engkau. Surah Al-Baqarah ayat 21. Allahu amara jami'an nas ayyabuduhu wahdahu la syarika lahu. Maka Allah Ta'ala perintahkan seluruh manusia untuk menyembah Allah semata dan tidak ada tandingan bagi Allah. Wa qala subhanahu fil ayatil ukhra, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan janganlah berbuat syirik terhadap Allah dengan suatu apapun. Surat An-Nisa ayat 36. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus setiap umat itu ada rasulnya, dan tugas mereka adalah an i'budullaha, menyerukan manusia untuk menyembah kepada Allah semata, wajtanibu at-taghut, dan meninggalkan taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Wa qad khalaqallahu al-jinna wal insa liya'buduhu, dan Allah Ta'ala telah ciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah wahdahu la syarika lahu, menyembah Allah semata dan tidak ada sekutu bagi Allah. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Qala Syekh At-Tamimi mengatakan, wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni. Di sini beliau menjelaskan tafsir ayat di atas. Ya. Makna dari ya'buduni, ya, menyembahku, maknanya adalah yuwahhiduni, mentauhidkan aku.
Berarti makna ayat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Ayya'buduhu subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarika lahu. Maksudnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Wal ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Dan ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali kalau disertai dengan tauhid. Fa idza dakhalaha asyirku afsadaha. Kalau ibadah itu dimasuki kesyirikan, maka ibadahnya menjadi rusak. Walam takun ibadatan, dan tidak disebut sebagai ibadah. Faman abada ma'allahi ghairahu, maka barang siapa yang menyembah selain Allah bersamaan dengan juga menyembah Allah, fa innahu la yu'addu abidan lillah. Maka orang tersebut tidak dianggap orang yang menyembah Allah. Qala Syekh At-Tamimi mengatakan, wa'adhamu ma amarallahu bihi bitauhid, at-tauhidu. Wa'adhamu ma amarallahu bihi at-tauhidu. Perkara yang paling agung, yang paling penting dari semua yang Allah perintahkan kepada kita adalah tauhid. Fa'aujabul wajibati 'alal itlaqi huwa tauhidullahi bil ibadati. Maka perkara wajib yang paling wajib secara mutlak dialah tauhid, ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Nah, inilah makna dari la ilaha illallah, yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah. Wa hiya awwal wajibin 'alal abdi, dan itu adalah kewajiban yang paling pertama dan utama bagi seorang hamba. Wa 'azamud dzunubi huwa asyirkul akbaru, dan dosa yang paling besar dosanya adalah syirik akbar. Wa yakhtassu min baini sa'iril dzunubi bi thalathati asya'a. Dan syirik akbar itu berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Perbedaannya ada 3. Awalan, yang pertama, annahu la yughfaru. Syirik akbar tidak akan Allah ampuni. Tidak akan pernah Allah ampuni. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Thaniyan, perbedaan yang kedua, annahu yahbitu jami'al a'mali. Syirik akbar menghapuskan semua amalan. Faman abida ma'allahi ghairahu habitat sa'iru a'malihi. Barang siapa yang menyembah selain Allah bersamaan dengan menyembah Allah juga, ma'allah. Dia menyembah Allah, namun di samping itu dia menyembah selain Allah juga. Nyembah kuburan, nyembah pohon keramat, atau nyembah nabi, atau nyembah malaikat. Maka habitat sa'iru a'malihi. Maka hanguslah semua amalan-amalannya. Thalithan, yang ketiga. Perbedaan yang ketiga. Innahu mujibun lil khuludi fin nari. Kesyirikan akbar. Syirik akbar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Liman mata alaihi. Namun dengan catatan, yaitu bagi orang yang mati dalam keadaan alaihi, dalam keadaan membawa dosa syirik akbar, di atas dosa syirik akbar. Faman mata ala syirkil akbari fahuwa mukhalladun fin nari. Maka barang siapa yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik akbar, maka dia kekal di neraka. Waliyadzubillah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru min ahli kitabi, orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab, wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka kekal di neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah seburuk-buruk makhluk. Surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Maka orang yang kekal di neraka adalah orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik akbar. Adapun orang yang pernah melakukan syirik akbar kemudian bertobat, maka Allah terima tobatnya. Maka dia tidak kekal di neraka. Allah Ta'ala katakan,
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Maksudnya sebelum mati. Qala asy-syaikhu, Syekh At-Tamimi mengatakan, wa huwa ay at-tauhidu ifradullahi bil ibadati. Tauhid adalah huwa perbuatan itu, huwa kembali kepada at-tauhid. Kan tadi Syekh mengatakan a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Kemudian Syekh menjelaskan makna dari tauhid. Huwa, tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadati. Ini definisi tauhid. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya ibadah hanya kepada Allah semata. Ini definisi dari tauhid. Jadi jangan sampai kita mengaku kita ahlu tauhid atau kita mendakwahkan tauhid, namun ditanya tauhid artinya apa nggak tahu. Nah, ini kesalahan fatal, ya. Jangan sampai nggak tahu apa makna tauhid. Tauhid artinya ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Wa 'adhamu ma naha anhu asyirku. Dan perkara yang paling besar, yang paling urgen, yang paling fatal dari apa-apa yang Allah larang adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Syirik artinya berdoa kepada selain Allah bersamaan juga dengan berdoa kepada Allah. Ya. Menyembah selain Allah bersamaan juga menyembah Allah. Wattikhadun niddi lahu, dan menjadikan adanya tandingan bagi Allah. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sa'atu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'zamu indallahi. Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau menjadikan bagi Allah ada tandingan padahal Allah lah yang menciptakan engkau. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Niddan ay mithlan. Niddan artinya yang semisal dengan Allah. Menjadikan adanya yang semisal dengan Allah dalam masalah ibadah. Padahal Allah Ta'ala yang menciptakan engkau. Wa dalilu, dan dalilnya ala hadza, atas pernyataan di atas, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun. Surat An-Nisa ayat 36. Fa'amara bi'ibadatihi wa naha 'anil syirki bihi. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan kita untuk menyembah Allah semata dan melarang kita untuk berbuat syirik kepada Allah. Fayajibu 'ala kulli muslimin ayyajtahida fi tahqiqit tauhid. Maka wajib bagi setiap muslim untuk bersungguh-sungguh mewujudkan tauhidnya. Wa ayyuhadzira minasyirki al-akbari, dan wajib untuk mentahdzir. Mentahdzir artinya menjauhkan, memperingatkan orang dari kesyirikan akbar. Wa yaqulu Ibnu Qayyim mengatakan, wa syirku fahdharhu fasyirkun zahirun dzal qismi laysa biqabilil ghufrani. Syirik maka jauhilah, kata beliau. Syirik yang zahir, maksudnya syirik yang akbar jenisnya, laysa biqabilil ghufrani, tidak akan diterima ampunannya, tidak akan diterima permintaan ampunannya. Wa huwa ittikhadun niddi lirrahmani ayyan kana min hajarin wa min insanin. Dan syirik artinya menjadikan adanya tandingan, adanya semisal lirrahman, terhadap Allah, semisal dengan Allah atau tandingan bagi Allah. Ayyan kana, apapun itu, min hajarin, baik itu berupa batu, wa min insani, ataupun manusia. Yad'uhu bal yarjuhu thumma yakhafuhu.
Yaitu kalau seseorang berdoa kepada tandingan tersebut, atau bahkan yarjuhu, berharap kepada tandingan tersebut, thumma yakhafu, atau kemudian dia takut kepada tandingan tersebut, wa yuhibbuhu kamahabbatid dayyani, atau seseorang cinta kepada tandingan tersebut sebagaimana cintanya dia kepada ad-dayyan. Ad-dayyan ini salah satu nama Allah. Dia cinta kepada tandingan tersebut sebagaimana dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bait syair yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Yaqul asy-Syaikh rahimahullah. Syekh rahimahullah mengatakan, "Fa idza qila laka", kalau ditanya kepada Anda, "Mal usulu thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha?" Apa tiga landasan yang wajib untuk diketahui oleh setiap orang? Faqul, maka ucapkanlah, maka jawablah, ma'rifatul 'abdi rabbahu, yaitu seseorang mengenal Rabbnya, mengenal Allah. Wa dinahu, mengenal agamanya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabinya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah al-usul ats-tsalatsah yang menjadi bahasan utama dari kitab ini. Nah, kata para ulama, kenapa kitab ini dinamakan al-usul ats-tsalatsah? Ini dikarenakan kalimat ini, ucapan beliau ini. Beliau katakan mal usulus tsalatsah. Nah, apa tiga landasan? Beliau katakan mal usulus tsalatsah. Kata-kata ini al-usul ats-tsalatsah jadikan sebagai judul dari kitab. Hadza hiya al-usul allati summiyat biha hadhihi ar-risalatu al-usul ats-tsalatsah. Inilah tiga landasan yang dengannya kitab ini dinamakan sebagai usul ats-tsalatsah, tiga landasan. Wahya usulul ilmi asy-syar'i. Yang tiga landasan ini maksudnya adalah tiga landasan ilmu syar'i. Au usulul ma'rifati sahihati, atau landasan dari ilmu yang benar. Landasan dari ilmu yang benar tiga, yaitu al-aslul awwalu. Landasan yang pertama, ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba mengenal Rabbnya, mengenal Allah. Bi annahu Allahul khaliqu likulli syai'in al-mutafaddilu ala ibadihi bi jami'in ni'ami al-mustahiqqu lil ibadati. Bahwasanya Allah adalah al-khaliq, maha pencipta, likulli syai', terhadap segala sesuatu, al-mutafaddil ala ibadihi, yang memberikan karunia kepada hambanya, bi jami'in ni'ami, dengan segala bentuk nikmat, al-mustahiqqu lil ibadah, yang satu-satunya dialah Allah, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Al-aslu tsaniyu, landasannya kedua, ma'rifatu dinil islami, mengenal tentang agama Islam. Alladzi ba'atsallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam, yang dengan membawa ajaran Islam, yang Allah taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ajaran ini, ajaran Islam. Bima yashtamilu alaihi min aqaida wa ahkamin, yaitu mengetahui semua yang tercakup dalam agama ini berupa aqaid, keyakinan-keyakinan, akidah-akidah, wa ahkam, dan hukum-hukum fikih. Jadi yang dipelajari dalam agama ini adalah masalah akidah dan masalah ahkam, masalah fikih. Wal athlu ats-tsalits, dalam landasan yang ketiga, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu rasulun min indillahi, bahwasanya beliau Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dari utusan yang diutus dari sisi Allah. Ilan nasi kafatan, yang diutus untuk seluruh manusia secara keseluruhan. Ja'a bil huda wa dinil haqqi, yang beliau datang dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Ya, demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.